Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala azza min qailin fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullahu jami'an, saudara-saudaraku seiman seakidah, jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, tiada pernah bosan kita memuja Allah Rabbil Izzah, Zat yang masih berkenan untuk melimpahkan kepada kita segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, dan yang tak kalah pentingnya nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan. Sehingga di malam hari berbahagia ini Allah masih mengizinkan kita, memperkenankan kita kembali beribadah kepadanya, melaksanakan perintahnya, bersama-sama kita melaksanakan kewajiban salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan majelis at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Tentunya harapan yang terbesar buat kita, semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimakumullahu jami'an, saudara-saudaraku seiman seakidah. Tema yang kita angkat pada malam hari ini insyaallah, ada yang masih ingat judulnya? Yang jangan lupa saya ini. Iya. Jangan takut bertaubat. Nah, tentu ada yang bertanya, memangnya taubat menakutkan? Tentu ini kita angkat, kita kupas, berangkat dari munculnya sedikit kasus di lapangan. Kasus di mana ada hamba Allah, kita ingin berubah, ingin jadi baik, ditakut-takuti. Kan kalau kaidahnya orang Indonesia, mereka bilang fa'in kadungo fatrusno. Itu bahasa Arab ya. Itu Arab murakbal katanya. Tak karo-karoan janji. Jadi mereka mengatakan udah fa'in kadungo fatrusno, kalau udah kadung lanjutkan. Ya. Lanjutkan. Mungkin kalau program istilahnya repelita melanjutkannya, tapi ini satu kondisi yang ternyata membuat sebagian kecil saudara kita di luar sana yang mulai terbuka hatinya untuk meniti jalur kebaikan digembosi, dipatahkan, bahkan dihalang-halangi. Kalau kita mau jujur di dunia ini, itu kalau mau jadi orang baik susah. Kalau menjadi orang rusak ake kancane. Ya, ake tunggale. Banyak yang ngajar enggak kira-kira? Banyak. Kalau jadi orang baik itu repot, ya. Mulai rajin ke masjid dibilang so alim. Mulai sarungan. Kemarin celana pendek sampai ke atas separuh pahanya. Sekarang pakai peci ke pengajian. Karena saya sempat ngobrol, ini cerita nyata, di rumah saya dengan seorang yang sudah berusia lebih dari 25 tahun. Itu hampir goyang lagi. Saya bilang, kenapa mas? Ya kan dulu saya emang di lembah yang berwarna-warni Ustaz katanya. Itu rumah saya kalau mau ke masjid mesti melewati orang-orang yang mendapat julukan lapendos itu. Laki-laki penuh dosa, mantan semua katanya. Kalau saya mulai jalan ke masjid pakai sarung pakai peci, sudah tobat sampean katanya. Enggak usah. Jadi saya maju mundur. Dia maju mundur.
Itu yang sering mereka katakan, udah kepalang basah. Orang kayak ente ini kalau tobat kayaknya nggak terima. Jadi orang dibikin takut, orang dibikin fobi. Ente kemarin sudah kurang ajar sama Allah, terus sekarang mau tobat semaunya. Jangan harap tiba-tiba tobat. Dia mikir, iya juga ya. Saya kemarin sudah kurang ajar sama Allah, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah baca Quran, tidak pernah ke pengajian. Terus sekarang ujuk-ujuk tiba-tiba mau jadi tobat. Dukungan tidak ada sama sekali. Ini menjadi satu polemik, permasalahan, muskil, perkara yang menjadi problem di kalangan masyarakat kaum muslimin. Padahal bukan begitu cara Islam menangani ya pasien pesakitan yang ingin sehat. Kan kita menyadari bahwasanya setiap kita selama masih menyandang label predikat Bani Adam pasti banyak berbuat salah. Ya. Nabi sudah bilang sama kita kok. Kullu Bani Adam khata'. Setiap anak Adam, anak keturunan Adam. Kalau ada orang mengklaim dengan pernah salah, itu bukan Bani Adam namanya itu. Atau Bani apa itu saya. Nabi yang sudah mulai memberikan label kepada kita, kullu Bani Adam. Setiap anak keturunan Adam khata'. Kalau kita bagi belajar bahasa Arab, ilmu sorof dan ilmu nahunya itu khata' kan ala wazni fa'al ya. Sering berulang-ulang berbuat salah. Makanya hebat kalau ada seorang hamba Allah mengatakan, oh kalau saya tidak pernah salah, lurus. Buktinya rapot saya ada merahnya. Rapot bukan patokan. Nabi sudah memberikan label kepada kita dan Anda semua termasuk saya. Lu apa nanti seorang ustadz tidak pernah salah, kiai tidak pernah salah. Nabi gak pernah membedakan illa syekh fulan, illa kiai fulan, illa alim fulan, illa ustadz fulan. Nabi gak pernah mengecualikan. Karena Nabi pernah mengalami kekhilafan. Hanya saja bedanya kalau Nabi itu berbuat salah, yang negur siapa? Allah. Kalau kita yang salah, kadang yang negur mikir, ini mertua saya. Saya kemarin tolong waktu zuat dibantu semuanya. Kalau saya negur mikir, kok dipek mana anak ik? Atau menegur ini atasan saya, ini pimpinan saya. Nabi saja pernah berbuat salah, hanya saja keistimewaan beliau itu ditegur langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita yang salah repot. Makanya Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti banyak berbuat kesalahan. Nabi enggak bilang khati' atau mukhti', tapi khata'. Ya. Banyak berbuat kesalahan, akeh salahin. Makanya kata orang bilang kalau kita tinggal di kota Salatiga ya dapat 7. Nggak akan naik terus. Ya salah 3 masalahnya. Ya. Salahnya terlalu ya oleh pitu gitu. Itu orang yang paling stagnan salah 3 katanya. Pitu terus tidak pernah naik-naik. Khata. Tapi Nabi menggambarkan kepada kita dengan formula yang baku, dengan sabda beliau wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah selalu mengimbangi dengan banyak bertaubat. Itu yang terbaik. Tapi perlu diingat, la yuldagul mu'min fi juhrin marratain. Tidaklah seorang mukmin sejati itu terjatuh di satu lubang 2 kali. Ya. Bukan bermakna kita itu sengaja menyengaja salah. Maka tidak patut bagi seorang mukmin, seorang muslim itu terjatuh di lubang yang sama 2 kali. Harus kapok. Saya kemarin di sini kejeblos sampai sobek dongul saya misalnya. Wis cukup sepisan. Saya kemarin di sini kejeblos sampai masuk habis badan saya.
Dulu ketika mungkin kita masih kecil, ngejar layangan putus, masuk sumur, bleng, wis cukup sekali. Ya emang pernah ngalami saya masalahnya. Ternyata sumur itu sekarang nempel sebelah mertua saya. Oh iya, biar sumur nang kene gara-gara layangan. Cukup sekali kecemplung. Nabi sudah bilang sama kita, seorang mukmin sejati tidak mungkin terjatuh di satu lubang 2 kali. Kalimat khata di sini terkadang perbuatan karena khilaf. Dan beliau menambahkan wa khairul khata'in, sebaik-baik seorang hamba yang banyak berbuat salah, lupa dan khilaf, itu diimbangi dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kembali kepada Allah dengan beristighfar, menyesali yang dia lakukan, meninggalkan dan menanggalkan yang dia perbuat, bertekad kuat tidak mengulangi. Wajar, kita itu manusia biasa. Makanya saya dulu pernah mungkin ngomong di majelis, mungkin belum di sini, belum pernah saya misalnya di luar sana. Itu kan kalau kata orang Jawa, manusia namanya menungso. Menang-menang senang dosa. Itu menungso. Menang-menang senang dosa. Diem tapi ngoyak belakang kita. Itu menungso. Tidak seorang pun di antara kita yang berani mengklaim dia bebas dari kesalahan. Nabi Yusuf sudah mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Saya tidak pernah berani mengklaim diri saya orang paling terbebas dari kesalahan, karena jiwa kita, nafsu kita selalu mengajak kepada keburukan. Tinggal bagaimana kita memanagenya. Nabi bahkan mengatakan kepada kita, innal mu'mina, beliau mengatakan sebagai seorang hamba yang mukmin, dan beliau menambahkan ma min abdin mu'minin, tidak ada seorang hamba yang beriman illa walahu dambun ya'taduhu alfina ba'dal fina. Tidak ada sosok pribadi seorang hamba yang beriman, yang mukmin, illa melainkan dia sudah pasti punya dosa yang dia lakukan waktu demi waktu. Alfina ba'dal fina. Au dambun ya'taduhu wa huwa muqimun alaihi la yufariqu hatta yufariqad dunya. Ini enggak bisa dibohongi kita ini. Dan beliau mengatakan, atau bahkan seorang hamba yang mukmin, dia punya dosa ya'taduhu yang sudah biasa, wis kulino, ya'taduhu, yang sering dia lakukan. Wa huwa muqimun alaih, dan terus melekat dalam dirinya. Itu berarti setiap kita pasti punya peluang berbuat dosa. Bahkan kadang sering ngelakoni. Muqimun alaih la yufariquhu, yang dia sendiri tidak bisa berpisah, tidak bisa melepaskan diri dari belenggu dosa itu. Kan kalau bahasa kita ditelok dosa, gak ditelok mubadir. Ya. Ya gimana lagi? Dilihat dosa, enggak dilihat tapi ganggu. Wa muqimun alaih, dia tidak akan pernah bisa la yufariqu, melepaskan dirinya dari dosa yang dia biasa perbuat setiap hari sampai dia meninggalkan dunia ini, sampai dia meninggal, dia wafat. Innal mu'mina, kenapa demikian ya Rasulullah? Kenapa seorang mukmin? Nabi memberikan sifat loh ya, mukmin, bukan seorang hamba atau manusia biasa, tapi mukmin. Ya, bisa kita bayangkan, sing duweni iman, yang masih punya iman saja bisa terpeleset. Yang ditempa dalam tempaan iman saja bisa terjatuh dalam dosa ya. Nabi mengatakan inna ma min abdin mu'minin. Nabi memberikan sifat di sini, mukmin. Innal mu'mina, sejatinya seorang hamba yang beriman itu khuliqa,
tercipta dan diciptakan oleh Allah mufattanan. Ada yang baca muftanan, mudah terfitnah. Mudah terfitnah. Makanya kan Nabi sudah bilang sama kita ketika syaitan sudah berputus asa tidak mampu menjadikan bangsa Arab menyembah berhala, mereka punya peluang, para syaitan di kalangan kaum muslimin ini at-tahrish, provokasi. Dan mukmin itu dia mudah terfitnah. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah yang kita hadapi itu cuma dua, syubhat dan syahwat. Syubhat itu kerancuan dalam hal berpikir dan bersikap. Yang namanya syubhat itu samar. Tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil, samar. Syubhat kalau sudah menyerang hati kita, itu bisa merusak al-ilmu wal-i'tiqad. Bisa merusak ilmu dan keyakinan. Kalau syahwat masuk ke hati kita, merusak keinginan kita, merusak perbuatan kita. Makanya Nabi mengatakan seorang mukmin mudah terfitnah, mufattanan, tawaban, tapi dia juga mudah bertaubat, itu mukmin. Nasaan. Nah, ini yang ketiga, beliau mengatakan seorang mukmin juga mudah lupa. Mudah lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakara. Tapi dia walaupun pelupa, jika diingatkan langsung ingat. Itu seorang mukmin. Dari sini kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup pintu taubat untuk seorang hamba. Sebanyak apapun dosa kita, walaupun kita sudah menempelkan di dahi kita stiker lapendos, laki-laki penuh dengan dosa, bahkan dosa syirik sekalipun kita pernah menyekutukan Allah dan kita mau bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Yang jadi masalah adalah ketika kita mau meninggal dunia belum bertobat. Tapi ketika sebelum ajal menjemput kita, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa yang paling besar sekalipun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti. Ada sebagian orang yang mereka terjebak dalam dua kondisi yang berbeda, yang kalau ini kita terjebak di dalamnya membahayakan kita. Kan saya katakan fitnah cuma dua, syubhat dan syahwat. Syubhat merusak ilmu dan keyakinan, syahwat merusak tujibu fasada al-iradatu wal qasdu, merusak maksud dan tujuan amal kita, itu syahwat. Sehingga ada kondisi bagi seorang hamba yang banyak berbuat dosa akan terjebak di dua konsep yang membahayakan. Kan kita punya konsep al-khaufu war-raja. Al-khauf war-raja. Ada unsur rasa takut, ada unsur harapan. Ternyata ini kalau nggak balance, tidak seimbang, membahayakan. Contoh, kalau sisi rojak kita, unsur harapan kita, unsur keyakinan kita akan kebaikan terlalu tinggi dan tidak ada unsur khauf, takut sama sekali, membuat seorang hamba berani berbuat dosa. Saya dengar sendiri ada orang mengatakan, apa iya sih hanya gara-gara begini saya ke neraka? Lawong saya sholat 5 waktu di masjid, sebelum adzan sudah ke masjid, umroh setahun 16 kali, kelebihan ya, 12 kali lah misalnya setiap bulan umroh, haji setiap tahun misalnya, bangun masjid, panti asuhan, panti jompo,
kasih beasiswa, masa cuma sedikit begini masuk neraka? Kan banyakkan kebaikan saya. Ini al-ifrat, berlebihan dalam sisi harapan. Karena Allah Maha Pengampun. Ada kawan kita bertemu dengan salah seorang hamba Allah yang bekerja di sebuah lembaga yang Islami. Ditanya, "Bu, kok orang sini banyak berbuat dosa, kenapa?" "Loh, Mas belum tahu apa? Ada obatnya, tobat. Mari nyolong umroh." Kepedean dia. Kepedean. Makanya sampai ada istilah kata orang Jawa Tengah itu haji kecrek. Ya, pulang haji tunggu di bandara polisi. Borgol dah siap. Namanya haji kecrek. Mereka kepedean dengan ampunan Allah. Kira-kira kalau kita ngadepi orang gitu gimana jawabannya? Simple jawabannya. Panggil dia. "Bapak, Ibu, Mas, duduk. Anda meyakini Allah Maha Pengampun?" "Ya, sangat yakin." "Mbok yo diimbangi, Allah juga Maha menyiksa." Harusnya belen. Ketika Anda meyakini Allah Maha mengampuni, Allah juga Maha mampu untuk mengadab hambanya. Ayatnya ada. Minimal di 2 ayat. Satu di Al-Baqarah menjelang akhir, ya, ayat 283, 284 itu. Yang berikutnya di surat Al-Hijr 49-50. Di Al-Hijr ayat 49-50 Allah menganasihatkan kepada kita, menggambarkan kepada kita, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim." Ya, di 2 ayat. Apa dari nama suratnya? Al-Hijr 49 sampai 50. "Nabbi ibadi," beritahukan kepada hamba-hambaku, "anni anal ghafurur rahim." Bahasanya aku ini zat yang Maha Pengampun lagi Maha menyayangi. "Wa anna adzabi huwal adzabul alim." Dan ingatkan pula kepada hamba-hambaku, adabku juga amat pedih. Jadi seimbang dong kita. Tadi Anda meyakini Allah Maha Pengampun. Ya, sangat yakin saya. "Mbok yo diimbangi, Mas. Allah juga Maha menyiksa." Dan tadi Anda mengatakan yakin Allah Maha Pengampun. Apakah Anda juga yakin termasuk hamba yang dipilih dan terpilih diampuni Allah? "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Terus? "Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah." Berikutnya, "Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir." Baca ayat ini coba. "Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'." Allah akan mengampuni bagi siapa yang dikehendaki. Tadi Anda bilang saya yakin Allah mengampuni saya. Tapi apakah nama Anda disebut di situ, dipilih yang termasuk diampuni? Wa yu'adzibu man yasha'. Dan Allah berkehendak untuk menyiksa, mengadab bagi siapapun yang dikehendaki Allah. Sementara kita belum tahu di manakah posisi kita. Makanya ketika sisi harapan yang berlebihan, ya jurruhu ila at-tajarru' firtikabil ma'asi, pada akhirnya menyeret dia berani berbuat dosa karena yakin. Khauf yang kedua, sisi yang kedua, kalau sisi takutnya lebih dominan, kebanyakan takut, akhirnya yajurruhu ilal qanut, menyeret dia dalam jurang keputusasaan. Kayaknya Pak Ustadz, saya ini udah gak ada harapan tobat kayaknya. Lu kenapa? Terus kakean, gak kehitung. Itu buku daftar dosa saya berjilid-jilid, gak kehitung. Kalau mau saya cetak itu gak ada yang nerima cetakan. Kenapa Mas? Medeni sini masalahnya. Berputus asa, al-qanut, ini yang membahayakan. Kalau unsur takutnya berlebihan,
maka dia putus asa. Sangat berputus asa. Seolah dia tidak layak menghuni surganya Allah. Padahal Nabi menyuruh kita dengan sabda beliau, idza sa'altumullaha al-jannata fas'alul firdausa a'laha. Jika kalian sempat berdoa minta surga sama Allah, mintalah surga yang paling tinggi. Apa itu? Firdaus. Jadi nggak boleh berputus asa. Tidak boleh sama sekali. Dan juga tidak boleh terlalu pede dengan ampunan Allah sehingga nekat berbuat dosa. Ya saya kan baru korupsi 20 miliar Pak Ustaz. Itu yang kabur itu kan 170 triliun misalnya. Baru 1/10-nya Pak Ustaz. Masuk sithik iso kon tobat, itu kan durung tekan sakmono gitu. Orang sebelum saya sudah nikmati korupsi, saya tidak boleh nikmati. Kan tidak adil namanya. Saya katakan, Mas, yang menjamin Anda besok hidup itu siapa? Makanya perlu ada balance di sini. Unsur rojaknya jangan berlebihan, harapannya, dan juga rasa takut jangan berlebihan juga. Harus seimbang. Harus berimbang. Karena kalau khaufnya terlalu banyak, lebih dominan, dia al-qanut. Akhirnya berputus asa. Ya Allah, apakah pantas aku minta surgamu? Tidak boleh seperti itu. Islam melarang itu. Dan Allah sudah menghibur kita. Di ayat 53 surat Az-Zumar, ayat 53, Allah menyuruh nabinya untuk menyampaikan firman-Nya kepada hamba-hamba Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas dalam berbuat dosa. Allah memberikan kategori sudah melampaui batas. Artinya kalau kata orang kita juga kebangetan, ya, nemen. Istilahnya kalau sudah dikasih tahu tuh udah dablek dia. Masih mending masuk kanan keluar kiri nasihat itu. Masuk kanan balik lagi. Beda kan? Beda antara nasihat pernah masuk kanan keluar kiri tembus. Pernah lewat, tapi kalau masuk kanan keluar lagi kan berarti tebel di sini ini. Tidak bisa ditembus. Tapi Allah mengatakan kepada kita, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. Kadang-kadang kita kalau ketemu di sebuah kampung, "Mas, itu gimana sih fulan tuh?" Wah, enggak ketulungan. Saya menyebut salahnya sudah kuat. Takut dosa saya. Itu memang ada. Dan sering kita hadapi itu. Masya Allah. Ada orang yang sudah, kata kita, kebangetan. Udah melampaui batas. Allah ngasih sifat, yaitu yang sudah melampaui batas dalam berbuat dosa. Allah menghibur hamba-hambanya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah merasa berputus asa dari rahmatnya Allah. Kan mohon maaf, kadang-kadang kita kalau ada banyak dosa kan suka bingung. Apa iya Pak Ustadz saya akan diampuni? Bab kata teman saya, percuma kamu tobat. Tetap balik mana yang kau cari. Pasti kamu ngulangi lagi nanti. Kalau ada hamba yang bertobat, kita support dia. Allah saja sangat senang melihat taubat hambanya. Loh kita kok sama temennya gak seneng? Ojo sih, eman-eman, nanggung ente. Karek sidik sempurna sudah dosamu itu. Itu ada. Karek sidik, wis ta, nanggung. Sehingga orang bingung. Apakah masih mungkin orang seperti saya berlumuran dosa ini masih diampuni oleh Allah? Kita balik tanya, ada enggak mas ayat di Al-Quran yang Allah mengatakan enggak nerima tobat kamu? Kalau masih hidup,
dan belum mati mau tobat, ada nggak ayat yang mengatakan ditolak? Tidak ada. Nggak ada sama sekali. Sekalipun Anda sudah membunuh 2 juta orang, membunuh satu negara, terus tobat, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi mengatakan wa yatubullahu ala man tab. Wa yatubullahu ala man taba. Allah akan menerima taubat seorang hamba yang mau bertaubat. Bahkan banyak ayat yang memberikan kabar gembira bagi seorang hamba yang mau bertaubat. Tapi kan ada ancamannya, Ustaz. Iya, itu ancaman berlaku untuk orang-orang berbuat dosa nggak mau sadar sampai mati, berbahaya. Sejatinya setiap orang di antara kita kalau berbuat dosa sama dengan menyakiti diri sendiri. Ini dipegangi. Setiap orang di antara kita yang berani berbuat dosa sama saja dia sedang menyakiti diri sendiri. Tapi kalau dia kembali kepada Allah, Allah sambut dia. Nabi mengatakan sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat seorang hamba yang berbuat dosa di siang hari. Allah mengulurkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba berbuat dosa di malam hari. Diterima. Sehingga Allah mengatakan la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah sekali-kali merasa berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengampuni semua dosa. Subhanallah. Bahkan Nabi mengatakan lallahu afrah bi taubatil abdi. Allah sangat senang kalau hamba bertaubat. Makanya di ayat Al-Furqan, ya sebelum ayat-ayat setelah ayat 68 Al-Furqan, ketika Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali seorang hamba yang mau bertaubat, kembali beriman dan beramal soleh, mereka itu akan ganti keburukan mereka dengan kebaikan. Allah menghibur hamba-hambanya bersambut oleh Allah Azza wa Jalla. Allah saja menyambut gembira hamba yang bertaubat. Lah kita manusia malah nakut-nakuti dia. Wajah kamu ini memang layak ke neraka. Kamu ini kayaknya memang sudah, kalau saya baca kayaknya memang kesana arahnya. Ini peramal namanya ini. Ya. Kalau saya terawang, Allah sudah memberikan jaminan. Makanya di ayat lain, ya di surat Thaha ayat 82, Allah menggambarkan kepada kita wa inni laghaffarun, dan sesungguhnya aku akan terus mengampuni, memberikan ampunan liman taba, bagi seorang hamba yang mau bertaubat, ya. Wa amana, kembali beriman, wa amila salihah, dan kembali beramal soleh, tsumma tada, lalu dia eksis istiqomah di atas jalur hidayah Allah. Mahal harga sebuah hidayah itu. Allah sudah menjamin wa inni laghaffarun, dan aku akan selalu mengampuni, memberikan ampunan kepada seorang hamba yang mau bertaubat. Wa amana, kembali beriman, berbenah diri, perbaiki imannya. Wa amila salihah, dan ditopang dengan amal saleh. Tsumma tada, memelihara taubatnya, keimanannya, dan amal solehnya dengan istiqomah di atas jalur hidayah. Allah menghibur hambanya. Tidak boleh kita bersedih dengan dosa kita perbuat, segera berubah.
dan merubah segala bentuk kejelekan dengan kebaikan. Namun muncul sekelompok manusia mengatakan, tapi Pak Ustadz kayaknya ada hadis yang Nabi itu kayaknya kalau saya pahami boleh berbuat dosa kita. Yang mana? Itu riwayat Tirmidzi yang dari Mu'adz bin Jabal sama Abi Dzar. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi setiap kali berbuat kejahatan dengan amal kebaikan. Berarti saya boleh merancang dong. Sekarang mencuri, besok ngapusi, besok lusa korupsi, berikutnya lagi membunuh. Bukan itu yang Nabi kehendaki. Nabi belum pernah mengizinkan Anda berbuat dosa, tidak boleh. Nabi hanya ingin memberikan sebuah formula, aturan baku. Bila engkau sempat berbuat kesalahan, berbuat amal keburukan, segera tutup. Tutup rapat-rapat. Dan bungkus, ganti dengan bungkus yang baru. Nabi belum pernah melegalkan perbuatan dosa yang diulang-ulang. Nabi hanya mengingatkan kita wa'adbi, dan iringi. Jika engkau sempat terjebak dalam jurang dosa, segera berbuat amal kebaikan. Bukan dipahami sekarang mencuri, besok korupsi, lusa ngapusi misalnya. Tidak. Bila tanpa sadar engkau terbawa bisikan hawa nafsu, berbuat dosa, segera tutup dengan amal kebaikan. Itu yang Nabi ajarkan kepada kita. Itu yang Nabi contohkan kepada kita. Sehingga jangan sampai ada orang di antara kita ketika ingin berbuat kebaikan, ingin bertaubat, kita katakan, memangnya kamu itu mau nebus dengan apa? Salat 5 waktu paling gak ikhlas. Sedekah paling pengen lihat orang banyak. Ngaji, nggak bisa ngaji, nggak usah ngaji sekalian. Akhirnya orang dibikin down terus, disupport, mesti didukung. Ayo, saya temani kamu, saya dampingi kamu. Masya Allah, ini berarti kelahiran yang kedua buat kamu. Kamu lahir 2 kali ini. Ketika engkau dibuka pintu hatimu oleh Allah, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, ini yang memang sangat menggembirakan orang lain. Jadi kita berikan dia kabar gembira. Masya Allah, alhamdulillah, disambut niat baik dia, dibimbing, diarahkan, dan didoakan. Kan kadang yang mahal dan susah buat kita itu untuk menyelipkan doa kebaikan kepada orang yang sedang berbuat kejelekan. Ya sudah, contoh yang paling simpel. Nabi itu ketika menemui orang Taif, diajak kepada Islam yang benar, disambut dengan sangat hangat, dilempari batu, ya, diberikan julukan yang sangat tidak nyaman, Majnun, ya, orang gila, penyair gendeng, dikatakan tukang sihir, dukun, dilempari batu, kotoran hewan, darah hewan, sampai dalam sebuah riwayat sahabat yang jadi tameng pingsan, tidak kuat dilempari batu. Tapi Nabi masih menyempatkan diri mendoakan mereka. Mendoakan. Sampai kata sahabat yang mulia, aku melihat Nabi sambil mengusap darah di wajahnya, dia berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka belum tahu. Ya Allah, beri petunjuk kaumku karena mereka belum tahu. Ini bisa kita berlakukan untuk saudara kita yang belum diberi hidayah oleh Allah. Siapa mereka? Selama mereka seorang hamba yang muslim, masih menyembah Allah, beribadah kepada Allah, sekarang dia menyimpang kepada kesyirikan, doakan dia. Sekalipun dia musyrik, kalau masih hidup doakan dia. Kok bisa, Ustaz? Abu Hurairah minta sama Nabi, ya Rasulullah, doakan ibuku agar dia memeluk agama Islam. Didoakan Nabi. Abu Hurairah pulang, ibunya sudah mandi dan masuk Islam. Subhanallah. Apalagi orang yang terang-terangan ingin kembali kepada Allah, maka jangan ditakut-takuti.
Jangan takut-takuti. Kamu kayaknya sudah 30 tahun berbuat dosa, terus sekarang mau tobat. Percuma, umur dari 95 tahun. Jangan takut-takuti. Berapapun usia dia akan kembali kepada jalur yang benar. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah saja yang menciptakan dia, Rabb kita, tidak marah. Justru gembira dengan taubatnya seorang hamba. Sekalipun berlumur dengan lumpur dosa dia, Allah memberi kabar gembira kepada hamba yang demikian dan tidak mematahkan semangat dia. Allah beri kabar gembira, jangan khawatir, asalkan niatnya benar. Ya, masuk waktu adzannya. Baik, kita akan doa adzan terus langsung sholat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullahu jami'an. Kembali kita melanjutkan pembahasan jangan takut bertaubat. Kita menambahkan dengan satu kisah ketika di zaman sahabat Nabi di perang Tabuk. Ada 3 orang sahabat yang mereka tidak ikut serta dalam pertempuran itu, sehingga mereka diboikot. Berapa hari itu? 40 hari. Sampai 3 orang sahabat ini kalau kita susah menghafalnya, ulama ngasih patokan, sebut nama Makkah. Murarah, Ka'ab dan Hilal. Ketika mereka bertobat, Nabi menyambut mereka, menyapa mereka kembali dan menyuruh para sahabatnya untuk memberikan tahniah, ucapan selamat kepada mereka ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Islam itu selalu mengajarkan kepada kita melihat kebaikan, mendoakan supaya kebaikan itu langgeng, terus berkelanjutan, berkesinambungan. Tatkala kita melihat keburukan, ketidakbaikan, kita disuruh mendoakan juga agar keburukan tadi itu berubah menjadi kebaikan. Ketika ada orang mulai baik, didoakan supaya dia terus meningkat kebaikannya. Seburuk apapun perbuatan seorang hamba dalam berbuat dosa, Islam mengajari kita agar membenci perbuatannya, bukan pelakunya. Bukan pelakunya. Kisah Abu Darda ketika dia sedang berjalan, mendapati di depan dia ada orang mengerumuni seseorang, dicaci, dimaki, dihujat, diumpat. Beliau menghampiri mereka. Ada apa ini, kata dia? Ini pelaku dosa, nggak tahu malu, ini habis pokoknya. Abu Darda diam sejenak lalu berkata, "Idza wajadtumuhu fi qalibin awalam takunu mustakhrijihi qalu bala." Kata Abu Darda, saya ingin mengajukan kepada kalian pertanyaan. Apabila kalian sempat mendapati dia kecemplung masuk got, dientas enggak kira-kira? Diambil enggak kira-kira? Ditolong enggak kira-kira? Ya, kata dia. Itulah hakikat Islam. Ketika dia berbuat dosa, dia masih saudara kita. Dan ketika dia bertobat, dialah saudara kita. Nubghidul munkar la ahlahu. Satu kaidah, formula yang baku yang ingin ditancapkan oleh Abu Darda di setiap hati, setiap orang di antara kita. Nubghidul munkar la ahlahu. Kita sangat membenci kemungkaran, tapi tidak membenci pelakunya. Berapa banyak orang yang dahulu sudah bergelimang dengan dosa menjadi orang yang baik, bahkan terbaik, bahkan kadang lebih baik dari kita. Tidak mustahil. Bahkan konon ketika Nabi mendoakan orang Taif dengan mengatakan Allahumma ighfir liqaumi, Allahumma hdi liqaumi,
Di antara panglima perang yang terkenal dari Taif, dari Bani Thaqif, Muhammad As-Saqafi. Muncul pejuang Islam, panglima perang terkenal Muhammad As-Saqafi, yang muncul dari Bani Thaqif di Taif. Yang bahkan Nabi ketika disiksa oleh mereka dilempari batu, dua malaikat penjaga dua gunung itu sudah menunggu perintah Nabi. Malaikat yang menjaga gunung Jabal Ahmar dan Jabal Abu Qubais. Jabal Abu Qubais di Mekah, Jabal Ahmar di mana? Taif. Malaikat siap, ya Rasulullah, kami diperintah oleh Allah nunggu perintahmu. Mau ditimpakan ke mereka gunung ini? Barangkali kalau kita, kapan? Secepatnya. Cek kapok ngerasa no ibu. Enak aku dibalangi waktu misalnya. Nabi mengatakan mudah bagi Allah membinasakan mereka. Sangat mudah. Ya. Mudah sekali bagi Allah. Allah Maha mampu. Make satu sayap malaikat Jibril cukup sudah menghancurkan dunia ini. Malaikat Jibril itu punya berapa sayap? 600. Satu sayapnya sudah saddal ufuk. Bukan 600-nya, tapi satu sayapnya sudah saddal ufuk. Satu sayap saja sudah menutup ufuk. Ada malaikat lain sangat besar. Malaikat yang memikul arsy Allah itu, jarak antara daun telinga yang paling bawah dengan bahunya itu perjalanan burung yang terbang 700 tahun. Nah, itu yang memikul arsy. Besar. Nabi mengatakan mudah bagi Allah membinasakan kaumku. Tapi dia mengatakan aku masih berharap agar Allah berkenan mengeluarkan dari sulbi mereka generasi ya'budunallah la yusyrikuna bihi syai'a. Generasi yang kelak mau beribadah kepada Allah dengan baik dan benar dan tidak menyekutukan Allah. Jadi tatkala kita melihat saudara kita seiman, seagama, belum diberikan kesempatan mengenal kebaikan, doakan dia. Jadikan diri kita, diri Anda, diri saya seperti Abu Darda. Abu Darda setiap malam itu sebelum tidur mendoakan 360 sahabatnya, disebut jenenge. Nah, kita follower Facebook itu 5.000 gak pernah nyebut namanya. Kita punya haters dari Instagram. Iya, Instagram ya, keliru. Saking fasih Instagram. Banyak, ratusan bahkan mungkin ribuan. Di zaman Abu Darda nggak punya akun Facebook, nggak punya Instagram, nggak punya Line, nggak punya Kakao, nggak punya apa-apa, tapi dia menyempatkan diri untuk mendoakan 360 sahabatnya. Sa-RT. Ya. Apa yang diinginkan Abu Darda? Karena dia mengatakan setiap kali aku mendoakan mereka kebaikan, malaikat akan mengaminkan dan mendoakan buatku seperti yang aku doakan saudaraku. Masya Allah. Kadang-kadang teman-teman saya bercanda. Berarti Ustaz, ente doakan teman ente supaya bisa ta'adud poligami, ente poligami juga nantinya. Aku nggak tahu kalau saya. Ya mosok doa buat ta'adud jangan dulu lah gitu ya. Sampai mereka nanya, Ustaz, berarti malaikat mendoakan? Iya. Walaka bimislin, kata para malaikat. Ini yang diinginkan Abu Darda. Wahai istriku, aku mendoakan 360 sahabatku itu menyebut namanya agar aku mendapat doa yang sama dari malaikat. Subhanallah. Kalau kita berdoa, ya Allah berikan kepada saudaraku si fulan kesembuhan yang terbaik, untukmu juga, kata malaikat, Allah berikan kesembuhan yang terbaik. Masya Allah. Abu Darda mendoakan 360, disebut namanya satu persatu.
Wah, berapa lama Ustaz? Jangan tanya pokoknya. Jangan ditanya, tapi bisakah kita seperti dia? Mendoakan kebaikan dan kebaikan. Bahkan di doa yang mustajab, doa seorang mukmin untuk saudaranya, andahril ghaib. Mendoakan saudaranya sementara saudara yang didoakan tidak tahu. Sehingga bagi orang yang ingin bertobat dan menghampiri kita, menghampiri Anda, Mas, saya pengen tobat, gimana caranya? Anda tahu nggak apa arti tobat? Belum tahu. Tobat itu kembali kepada Allah, kembali kepada kebaikan, kebenaran, hidayah, taufik. Terus gimana syaratnya? Gampang kok, Islam gak mempersulit. Dan jangan dipersulit. Ini kayaknya kamu harus keliling 7 gunung ini. Ini kamu kayaknya harus bayar tebusan ini. Dihitung 30 tahun, berarti banyak ini. Sanggup gak kamu itu? Tidak, ya. Jangan diperberat. Takut dia ngeliat, kalau saya bayar tebusan 30 miliar, nyolong mana berarti aku iki? Tidak. Bilang sama dia hanya butuh syarat yang sangat ringan. Yang pertama al-iqla, meninggalkan dan menanggalkan. Lalu al-azm ala adamil audah, bertekad bulat dan kuat tidak mengulangi. Lalu an-nadam, menyesal. Itu kalau antara kamu dengan Allah. Kalau antara Anda dengan manusia, karena kadang kita nggak pernah luput dari mencela manusia, mengambil hak mereka, maka 3 tadi tetap engkau miliki: meninggalkan dan menanggalkan, bertekad tidak mengulangi, menyesal. Kalau terkait hak antara manusia, maka kembalikan hak mereka. Ustaz, saya nyuri 30 triliun, gimana membalikannya? Ya sudah, minta diikhlaskan sama korbannya. Karena saya pernah ada seorang yang sudah menghampiri saya dan dia sudah meninggal dunia. Ustaz, saya pernah di bis, ya, itu Ramadan, dia bilang, nangis dia belum. Dan dia pun nangis depan saya ketika juga Ramadan. Kenapa Pak? Saya puasa pakai peci, Ustaz, mengimbangi korban saya. Saya tahu ada banyak uang di koper itu. Naik bis, disebut bisnya Lorena, mau ke Surabaya. Itu saya membongkar tas dia, koper yang kode itu. Kalau bukan merek presiden, maksimal 3 detik. Jangan ditiru ya. Sholat, makan bareng, ngobrol. Ya, kalau kata orang jamaah, ya hanu alim. Ngapusi. Diambil 3 juta. Dia turun di Demak, pulang ke kotanya. Bagaimana tobat saya? Orangnya tahu enggak Pak? Enggak tahu, sudah lupa. Di bis dia bilang. Mukanya saya lupa katanya. Yang saya ingat cuma duitnya aja 3 juta. Ya sudah, infakkan uang 3 juta itu dan dengan niat ini untuk pemilik uang yang pernah saya curi. Masya Allah. Dan dia memang bertobat murni dia. Dan dia sudah meninggal dunia. Kalau dulu bikin orang takut, sekarang bikin orang seneng. Ya, kalau dulu medeni, sekarang madani. Ya, jadi insan yang madani, bukan insan yang medeni. Disambut dengan kebaikan. Maka kalau terkait hak antar manusia harus diselesaikan. Mengembalikan hak yang pernah diambil. Untuk istibra, membebaskan diri, dan at-tabarru, menyelamatkan diri, mensucikan diri dari dosa yang pernah diperbuat. Karena kita nggak lepas dari perbuatan yang salah kepada sama manusia. Makanya ingat ungkapan dari para ulama, fala yantuqna minkal lisanu bisawatin. Imam Syafi'i di antara pesan beliau dalam diwan Syafi'inya, dia mengatakan idza rumta an tahya saliman minar roda wa dinuka maufur wa irduka sayyinu fala yantuqna minkal lisanu bisawatin. Jika engkau berkeinginan, bercita-cita ingin hidup tenang, selamat dari kehancuran, kebinasaan,
agama terjaga, kehormatan terpelihara, maka jangan pernah terlontar dari lisanmu kata-kata yang menyakitkan kepada saudaramu. Bimbing dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bilang tidak ada yang menghalangi tobatmu selama nafas belum di kerongkongan. Karena Nabi bilang sama kita, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nafas di kerongkongan. Demikian bisa kita bahas. Sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan. Silakan. Iya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu, bagaimana tobatnya seorang pencopet yang diambil banyak korbannya dan tidak tahu jumlahnya. Dan dia pas nyopet tahu jumlahnya, ini 5.000, ini 10.000 ya. Tapi saking banyaknya dia lupa. Bagaimana solusinya? Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban kepada hambanya di luar kemampuannya. Wis dikira-kira. Ya. Tapi lama 20 tahun, Masya Allah. Ada kartu anggotanya lagi ya. Repot itu. Ya sudah dikira-kira. Saya sehari nyopet minimal dapat 1 juta. Berarti kan sebulan 30 juta. Waduh. Jual rumah ini ujung-ujungnya. Ya. Yang tidak diketahui jumlahnya, berusahalah Anda bersedekah di jalan Allah. Ya. Tentu diawali bertobat kepada Allah terlebih dahulu, memohon ampun kepada Allah. Kalau nggak ampun kembalikan materi ya sudah, jangan dipaksakan untuk nyolong lagi, tidak. Ya, atau seperti mungkin kita pernah nonton film katanya Sunan Kalijogo nyuri untuk sedekah, itu kan nggak pernah diajarkan Nabi. Maka kita katakan kalau bang nggak mampu sama sekali, doakan orang yang pernah kita curi. Ya Allah, gantikan seluruh korban saya dengan lebih baik. Ya, gantikan dengan lebih baik. Tapi usahakan pas doa pelan-pelan. Tapi pas di masjid ada korbannya, wih kis nyopet ini sepuluh. Kontak pelakunya, wah remak kita urusannya. Ya sudah saya pas apa bunuh udah apa-apa gitu. Tidak ya. Cukup di tengah malam antara Anda dengan Allah saja. Ya Allah, aku tidak mampu mengganti. Karena sudah bangkrut. Karena memang nggak berkah air curi itu, habis nguap. Saya harus ganti, tidak mampu. Ya sudah, doakan mereka para korban agar diberikan ganti yang lebih baik. Dan kita berusaha berbuat baik. Sedekah 1.000 rupiah, sedekah nasi bungkus, nasi kucing misalnya. Kasih ke orang yang miskin, menebus dosa kita. Kalau jelas sudah lupa, blank semua, hilang, berapa tadi dan saya ganti nggak mampu, maka Allah tidak akan berikan beban kepada hambanya di luar kemampuannya, tidak akan. Maka semampu kita bertobat kepada Allah, kembali ke masjid, baca Al-Quran, sedekah semampu kita 1.000 rupiah. Bukan masalah nominalnya, tapi keikhlasan kita melepaskannya. Yang paling utama, jangan pernah lupa mendoakan para korban agar mereka diberikan ganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham insyaallah Pak ya? Jadi yang angkat tangan sudah. Ya, silakan. Jadi bingung pelakunya siapa ini kan itu. Insya Allah bukan dia ya, bukan, tidak boleh suudon ya Pak ya, tidak boleh ya. Iya, ada orang melafadzkan tobat tapi hatinya belum ingin tobat. Sebenarnya dengan Anda melafadzkan astagfirullah itu keinginan hati mestinya. Al-lisanu mu'abbir ma fil fuad. Innama summiyal lisan li'anna yu'abbiru ma fil qalb awil fuad. Sepakat ulama ya. Coba sekarang begini, Anda habis sholat masuk ke warung makan. Pak mau apa? Mau wudhu. Kan tidak mungkin. Iya. Jadi lisan itu penerjemah hati kita, tidak bisa dibohongi, nggak bisa. Ya, tidak mungkin Anda mau naik bis Pak, enggak, mau naik becak. Tidak bisa.
Itu ulama yang bilang sama kita, innama summiyal lisan li'annu ya'bir ma fil qalb. Lisan itu penerjemah hati kita, nggak bisa dibohongi, ya. Nggak mungkin kita mau merayu istri kita terus ya Hanum, aduh kamu cantik sekali, bohong kamu. Enggak, tulus dari hati gitu. Tidak bisa dibohongi. Lisan itu penerjemah hati kita, tidak bisa. Makanya kata para ulama, mereka di antara Ibnu Sirin mengatakan niat itu mahalluhal qalb, tempatnya di hati. Tanpa ada lafaz, kan Allah udah tahu ketika Anda pakai sarung, pakai peci mau ke masjid mesti mau sholat. Dan mungkin dugem di masjid, tidak mungkin sama sekali. Maka dengan demikian ketika dia melafazkan astaghfirullah, itu berarti hatinya menginginkan dia untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah yaqa taubatuhu, sudah terjadi taubatnya dia, ya. Karena seorang hamba, mohon maaf, sebejat apapun perilaku dia, ada saat di mana dia akan menyesal. Kecuali yang, mohon maaf, sudah sableng misalnya, ya. Kalau kata orang Salatiga, sedeng misalnya, udah beling nambeng nemen, beda mungkin. Tapi secara manusiawi dengan dia beristighfar kepada Allah, itu spontanitas bisikan hati, tidak mungkin, tidak bisa dibohongi. Makanya sampai Abdullah bin Umar mengatakan, saya pada menghitung taubatnya Nabi dalam satu majelis 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sangat mustahil lisan kita mengucapkan taubat, hati belum ingin taubat. Illa man syaa Allah, kecuali ada orang yang dikehendaki lain oleh Allah. Tapi berbahaya itu kalau orang bermain-main dengan taubat. Sangat berbahaya, dikhawatirkan su'ul khatimah. Makanya kata para ulama, ightanim fil faraghi fadla ruku'in asa an yakuna mautuka baghtatan. Kam min sahihin ra'aitahu, ya. Kata ulama mengatakan, ightanim, raihlah waktu kosongmu untuk menyempatkan diri rukuk dan sujud di hadapan Allah. Asa ayyakuna mautuka baghtatan, boleh jadi kematianmu datang mendadak. Mati itu datang mendadak tanpa pemberitahuan, dan banyak buktinya. Kam sahihin ra'aita, berapa banyak orang yang sehat pernah kau lihat, min ghairi suqmin, tanpa sakit, ya. Dhahabat nafsuhu sahihatu faltatan, mati mendadak tanpa kita kira-kira. Maka orang yang pernah mengatakan astagfirullah itu, kami yakin, ulama yakin, dorongan dari hatinya. Lalu yang kedua, dia ingin bertobat, misalnya dikatakan zina, ya, biasa zina, lalu kena impoten, dan dia ingin tobat, ya, tapi masih terbayang-bayang masalah zina. Maka kata para ulama, ketika dia impoten tapi masih punya keinginan zina, dalam hatinya punya keinginan, itu sebatas keinginan yang belum diucapkan, tidak berlaku dosa bagi dia. Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya segala sesuatu yang terbetik di hatinya dan belum diucapkan oleh lisannya. Berlakunya dosa itu ketika hati berkeinginan, lisan mengucapkan. Nabi mengatakan begini, kutiba libni Adam nasibuhu fiz zina. Sudah diputuskan oleh Allah, setiap anak Adam akan terjatuh dalam jurang zina. La mahalata, tidak bisa tidak. Setiap anak Adam punya peluang besar, punya potensi berbuat zina, dan itu tidak bisa dia hindari. Fal ainani, kedua mata, zinahuman nadhar, zinanya dengan cara melihat. Wal udunan, kedua telinga dengan mendengar. Kedua tangan dengan meraba, kaki dengan melangkah. Fal qalbu yatamanna, hati yang berkeinginan. Wal lisanu yantiq,
dan lisan yang mengucapkannya. Nah ini, lisan itu penerjemah hati kita. Nabi bilang sama kita, wal qalb yatamanna, hati yang berkeinginan, wal lisanu yantiq, dan lisan yang mengucapkannya. Tinggal satu kata Rasulullah SAW, wal farju yusaddiquhu au yukadzibuhu, tinggal kemaluan dia mau tekan enter atau cancel. Tinggal kemaluan Rasulullah SAW. Makanya Nabi ketika dihampiri seorang pemuda, ya Rasulullah, i'dzan lil zina, di majelis itu, ya Rasulullah, saya minta izin mau zina. Nabi diam. Selang beberapa saat, tadi mana yang minta izin mau zina? Dipanggil sama Nabi. Kalau kita kan marah pasti. Apa tadi ngomong apa? Kan kita gini pasti, belum pernah ngebut mic ya gitu. Nabi tidak, dia panggil sama Nabi. Udnu, dekatkan dia ke sini. Nabi nanya, tadi kamu mau apa? Pengen zina. Minta izin mau zina. Apa kata Rasulullah? Kalau ada orang ketemu kamu, minta izin menzinai ibumu gimana? Enggak boleh. Enggak boleh. Baik. Kakakmu, apalagi? Bibimu, enggak boleh. Bude, enggak boleh. Anakmu, enggak boleh. Orang juga sama, tidak akan rela untuk dizinai ibunya, anaknya, saudaranya, bibinya, tantenya. Lalu Nabi meletakkan tangan di dada orang itu, didoakan. Nah, itu bedanya kita sama Nabi. Ya, kontak balang waktu kan, tidak dijaga mulutnya, terang-terangan pengen zina, belum pernah ngintal mikrofon masjid apa gitu. Nabi tidak, ditaruh di dada tangannya, doakan, Allahumma tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, bersihkan hatinya dan jaga kemaluannya. Habis itu dia nggak pernah noleh, nggak berani. Gak sido, urung. Nah, kita katakan, tatkala kita dikena musibah, sudah dulu hobi zina, terus Allah kasih hukuman dengan impoten. Banyak istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah. Walaupun kadang hati ini bergejolak, itu tidak mustahil. Ya, tidak mustahil. Yang namanya setan nggak ridho kita jadi soleh, nggak boleh sama setan. Jangan. Nggak ada lu, nggak rame, kata setan. Nggak pernah ridho setan itu. Makanya kita selalu dibisikkan, ya Allah, kepingin ngulangi lagi, tapi tidak mampu. Kan baru bisikan hati, aman Anda. Ya, aman, jangan diulang-ulang. Kepingin, tidak. Nabi sudah mengatakan, innallaha yatajawaz an abdi, Allah akan memaafkan hambanya segala perbuatan yang masih terlintas dalam benak pikiran dan di hatinya selama belum diucapkan. Ya. Makanya Allah bimbing kita di ayat terakhir Al-Baqarah 286, ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya. Yang berikutnya bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, apakah semua pekerjaan rumah harus istri yang melakukannya? Semua meskipun suami ada di rumah. Ini saya membahasakan mangkalnya dia kayaknya ini. Bagaimana seharusnya akhlak suami istri yang sudah ngaji? Kalau di luar rumah suami sangat bagus akhlaknya kepada orang yang sedang yang apa ini? Yang baca kepada istrinya sendiri. Sedangkan ini kepada istrinya sendiri kadang ucapannya menyakiti perasaan istri. Kenapa seperti itu Ustaz? Mohon nasihatnya. Nah, ini musibah ini. Ini enggak cuma Anda yang mengalami, wahai penanya. Banyak. Ini bukan ribuan, tidak. Ini memang kasuistis ya. Apakah pekerjaan rumah semua dikerjakan istri? Tidak. Bu, kamu enggak tahu saya. Saya ini Menteri Pertahanan. Nahan lapar, nahan emosi. Kadang suami ego kan. Oh, saya ini kan direktur perusahaan, CV maju mundur. Masa bantu kamu ngepel maju mundur juga katanya. Kita bantah. Istri Nabi diantaranya Hafsah, ya.
itu pernah bilang, Nabi kalau di rumah, kanan Nabi SAW, ya, kalau bersama keluarganya, fi khidmati ahlihi, selalu membantu istrinya. Mana saat ada perinciannya, ndak nyuci, ndak kora-kora, anci piring, ngepel. Nah boleh sebut. Orang Arab kalau bilang yakhdimu ahlahu fi khidmati ahli, umum sudah. Dia pasti bantu istrinya. Nabi loh ya. Nabi, pemimpin para nabi dan rasul, dijamin surga Firdaus. Sudah disucikan oleh Allah, dipuji oleh Allah, masih bantu istrinya. Lah kita. Ya. Walaupun seorang ustadz, ya, wajib anak digendong gantian, ya. Tidak boleh kita tidak membantu istri kita. Bahkan saya pernah ngobrol sama teman di waktu kuliah dulu dari Emirat. Oh ini kalau tahu orang Emirat yang madhab Hambali, bojone sing wedok ndak mau bersih-bersih rumah, kewajiban istri ngelayani diranjang saja. Terus makan gimana? Ke warung. Mau gitu? Burung agabin jangan. Tidak jadi kita kawin akhirnya ya. Tapi kita kan patokan bukan orang Emirat, bukan orang Qatar, bukan orang Kuwait, bukan orang Saudi, bukan orang Indonesia. Tapi syariat Islam kita tempatkan dulu. Makanya Nabi bilang sama kita, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian orang yang paling baik sama keluarganya. Kalimat ahli itu dalam bahasa Arab istri. Istri. Pernah nggak kebayang kalau itu dialami putri Anda? Jadi kalau Anda ingin adil, bayangkan itu putri Anda dipek wong mantune koyok ini. Kira-kira diapakan? Tak parani saya tak cekal gulune. Enak kan? Wis tak kayak no anakku mahar cuma 10.000. Lah iya, teko kalau kadengkul tok nang kene anakku dikonukna misalnya. Bayangkan kalau itu anakmu, ya. Marah nggak kita? Marah, ya. Karena orang memberikan anaknya kepada Anda itu berarti Anda dipercaya, mencintai, memperhatikan, merawat, menghormati. Jangan sampai dulu ketika sebelum Anda lamar dia sudah biasa bersih, pakaian bagus, sehari ganti 3 kali, sama Anda sebulan ganti sekali. Remek badannya nanti itu. Lantas bagaimana menghadapi sikap sebagian orang yang sudah mengaji? Ya terkadang kita kan main dalil. Bu, tadi Ustadz nyampaikan ayat di An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal itu memimpin wanita, harus dilayani. Kopi, teh, kelambi, cuci sana. Jadi babu istri kita. Ya. Makanya yang kalau kita mau jujur, kalau kita mau milih, ya, pas suami istri punya anak banyak misalnya, mendingan yang sakit kita, jangan istri kita. Mertua saya yang sekarang masih hidup perempuan itu ditinggal meninggal suaminya tahun 75. Itu anaknya 7. Apa kata suaminya? Ayo doa sama Allah supaya saya mati duluan. Kenapa? Lah iya. Lek kamu yang mati sebagai ibu, anak ndak bisa kerja, ngurus anak. Itu logika saya baru ngaku, pinter Abi ini. Dia pakai logika dan dia meninggal usia 50 tahun. Doa, betul doa dia. Ayo aminkan. Ya wis amin katanya. Ini hak. Wah kalau terekam bahaya ini mertua saya. Tapi dia rela, tidak apa-apa. Insya Allah sampaikan ke Banyuwangi, tidak apa-apa. Itu kata mertua laki-laki saya. Kalau saya mati duluan kan bisa merawat pasti ibu itu. Iya enggak? Itu hebatnya ibu. Anda kalah sama istri Anda. Sampai dia bilang gini, loh kalau kamu mati anak keleleran pitu. Jangan khawatir. Bahasa saya kan kalau janda banyak yang nolong. Kalau duda, lanang nanti sohol sana. Ya enggak? Pada ngalami ya. Nah, tapi kalau janda banyak yang nolong, masya Allah, armala jannah sama Nabi nanti ini. Gitu. Dia bilang gitu, istriku, kalau saya mati dulu, kamu janda,
Ada yang bantu, insya Allah anak-anak pasti bangkit mereka. Tapi kalau kamu yang meninggal, anaknya pitu ya opo iki? Pi mangan, pi turu, pi aku atus, pi aku anu. Pecanda sih. Aku ndak kerja rasanya iki. Ya. Makanya kan ada ungkapan bangsa Arab, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Walaupun ini masih diperdebatkan hadis apa ungkapan itu. Biar selamat udah ungkapan bangsa Arab lah, biar selamat kita. Ma akraman nisa illa karim. Tidak ada orang yang menghormati seorang wanita illa dia orang yang mulia, orang yang baik hati. Dan tidak ada orang yang suka menghinakan seorang wanita kecuali dia laim, orang tidak tahu diri. Maka sering saya ketika menegur seorang itu, kalau itu anak kamu digitukan sama mantu, gimana rasanya? Saya nggak terima, Ustaz. Sama dong mestinya. Semestinya kata para ulama, kita sering mengaji ilmu itu untuk melembutkan hati kita, bukan mengeraskan hati kita. Bukan mengeraskan hati kita. Harus ya. Jangan semakin sering ngaji makin kaku. Tidak boleh. Dulu waktu mau ngelamar, Masya Allah, saya berjanji jadi suami yang baik. Kerja saya nanti. Tak sayang nanti kamu. Jadi ratu. Ya, ratuku. Tak bubung nanti kamu nanti. Tapi begini, ini kan jeritan asli seorang istri ini. Ya, wahai para suami, kalau ini anak sampean kayak apa rasanya? Kan sakitnya di mana? Nah, sudah. Yang ngalami ini segera minta maaf malam ini sama istrinya. Wes dek dak apa-apa aku hukuman. Ya, pel itu lantai semua seminggu. Nggak tak jatah sampean sebulan. Harus tobat kepada Allah dan minta maaf sama istri gitu kan. Kadang istri teriak, enak saja jadi suami ya. Iya, kenapa? Nabi bilang innama huwa jannatuki wa naruki. Suami itu menang terus kata istri kita. Egois suami itu dibela sama Nabi. Suami kamu tuh ya surgamu ya nerakamu, kudu nurut terus. Menurut di sini taat di hal yang ma'ruf, bukan sebuah kemungkaran. Dan terus terang ini bukan kasus yang pertama kali ada di Madura misalnya. Di seluruh dunia ini. Seluruh dunia. Nabi bilang sama kita sebaik-baik kalian orang yang baik kepada istrinya. Dan Nabi berkhidmah kepada keluarganya ketika di rumah. Dan dia seorang presiden. Dia seorang suri teladan. Nggak pernah malu. Ya. Nggak pernah malu. Tinggal kita balik aja. Kalau itu anak kita kayak apa rasanya? Anak sarah pilih mantu tiba noiki. Oh ini akhlaknya. Makanya kata para ulama kita mengaji, mempelajari ilmu untuk melunakkan hati kita, bukan semakin keras. Ya, sangat banyak kasus seperti ini. Bukan berarti nggak usah ngaji kita. Wow, saya kalau itu nggak usah ngaji saya, mendingan jadi orang awam sekalian. Tidak. Tapi ini mungkin godaan syaitan, godaan syaitan. Ya. Sehingga mulai dan seorang istri tidak boleh berdiam diri, duduk dengan suaminya, ajak sholat berjamaah 2 rakaat. Suruh baca Quran, nasihati. Ayo bang, kita introspeksi diri, saling koreksi. Saya minta maaf sebagai istri kalau tidak sempurna. Wes elek saiki. Ya, untuk karek siji misalnya. Rambut wes uwangan kabeh. Tolong saya diperbaiki. Dan suami yang jujur, iya dek, saya juga salah. Tidak pernah ngasih nafkah ya sama kamu. Rewel, tidak pernah bantu. Terus gimana bang? Ya tidak tahu. Oh jangan bilang tidak tahu. Ya. Ini ada orang seperti itu. Mau bilang tidak tahu, ribut lagi akhirnya kita kan. Ini perlu ada perbaikan di antara kita ya. Perlu dikomunikasikan. Ya. Mohon maaf, banyak kaum ibu yang ngempet biasanya. Banyak itu. Akhirnya jantungan. Banyak itu. Takut masalahnya. Ustaz, kalau saya ngadu sama Ustadz dia tahu, wah dientenin lawang. Tadi ngadu sama Ustadz ya. Repot kata mereka. Bonyok engkau raiku urusan itu. Tidak, ini sebagai bahan evaluasi untuk kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kapan bahagia? Kenapa saya selalu dikejar-kejar masalah? Kapan penderitaan ini berakhir? Dan sampai kapan saya selalu berada dalam kesedihan? Dadaku sakit, Ustadz. Sakit perasaanku, sakit pikiranku. Kenapa saya asing seperti orang aneh di dunia? Ini punya orang sakit dia. Saya kadang mau jawab bingung ini. Saya kira buat Ustaz kapan bahagianya kan gitu. Saya kira saya udah bahagia alhamdulillah. Di sini saya bahagia. Ya. Kita punya formula. Bukan berarti ketika orang yang bertakwa itu lepas dari masalah. Pohon semakin tinggi, makin besar terpaan anginnya. Hanya saja Allah memberikan formula yang indah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bukan berarti ketika Anda soleh, solehah, bebas masalah, tidak bisa. Bahkan sekali orang bertakwa saja akan ditimpa banyak masalah. Tapi yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluarnya. Yang salah dari kita tidak pernah mengadu kepada Allah. Makanya ungkapan bangsa Arab mereka mengatakan, madum tafi hadhihi dar fala tastaghribil aqdar. Selama kamu hidup di muka bumi ini, jangan pernah merasa aneh dengan adanya onak dan duri. Di dunia ini antara dua yang berseberangan. Tertawa, menangis, sehat, sakit, hidup, mati, kaya, miskin, sukses, gagal. Nah itu toh. Saya ingin istirahat Ustaz. Nah ini. Kadang kita kumpul sama suami, Bang, sampai kapan kita kiri gini? Wis entek kabeh, panci bolong kabeh. Ya, saldo tabungan enggak ada. Sampai kapan kita menderita? Kapan kita bisa istirahat? Nanti kalau sudah mati, Anda mati belum istirahat. Itu penantian panjang. Kalau Anda soleh, aman di kuburan. Makanya kata Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, innallaha ta'ala lam yaj'al li'ibadil mu'minina rahatan dunal jannah. Al-Imam Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala belum pernah memberikan rehat, istirahat yang sebenarnya untuk hamba yang beriman kecuali di surga nanti. Jadi adanya penderitaan yang kita hadapi, jangan sampai suudzon sama Allah. Bang, semakin sering ngaji, ke pengajian, sholat jamaah ke masjid, kok tambah kiri, utangnya malah nambah. Allah itu sudah tahu yang terbaik buat kita seperti apa. Hakikat bahagianya kita itu bukan dari harta benda. Jangan Anda kira ketika Anda kaya tenang, kepikiran. Nyimpen uang di bank BCA katanya mau dilokidasi, di BRI rawan ini katanya ini, terus bingung dia, mau tidur kepikiran ini toko bisa kembok apa durung nih, gerbang udah digembok belum, itu mbok ima suruh bingung. Sampai kata teman saya, ada seorang bos perusahaan tiap kali mau tidur minum obat. Dia di lantai 2, saya di lantai 1. Jam 11 malam saya bangun jalan kaki pakai sandal, dibentak. Kamu kapan tidurnya? Berisik jalan kaki, denger. Saking sumpah mikirin dunia. Ya. Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali dalam kitabnya Bahjatun Nadirin Syarhu Riyadhus Shalihin bicara masalah zuhud dari perkara duniawi. Dunia ini tipikalnya al-harab minat tolab wa tolab minal harab. Menghindar kala kita mengejar dan mengejar kala kita menghindar. Itu dunia. Yang paling enak nikmati apa adanya. Ya. Qanaah, nedo nerimo. Kalau kata orang Jawa Tengah, nerimo impandum. Qanaah. Ada dinikmati enggak? Ya sudah. Orang dikatakan bahagia kalau dia diberikan Allah kesempatan berbuat amal soleh. Baca ayat 97 surat An-Nahl. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan.
Barang siapa yang beramal saleh dari kaum pria dan wanita, dan ketika dia beramal dalam kondisi beriman kepada Allah, Allah mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, pasti akan kami berikan dia kehidupan yang bahagia, yang terbaik. Subhanallah. Bahagia bukan dari harta. Terkadang kita kan kena konsep sawang sinawang. Rumput tonggo lebih hijau. Iku lho Pak, tonggo sebelah tuh. Omahe gede, lebar 25, panjang 600 meter. Truk 16 masuk, bis 20 masuk. Pembantunya 67. Kayaknya bahagia sekali. Enggak. Bukan tolak ukur itu. Bahagia hakiki di hati kita. Nabi bilang sama kita, laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah hakikat kaya raya itu orang yang banyak hartanya, ya, banyak kendaraannya, banyak propertinya, banyak pabriknya. Tidak. Tapi yang namanya kaya, kaya hati. Ini yang mahal. Sikap yang paling terbaik. Bahasanya ujian akan terus menimpa kita. Nabi yang bilang sama kita, la yazalul bala yusibul mu'min. Yang namanya musibah akan terus menimpa seorang hamba yang beriman, menimpa dirinya, keluarganya, ya, hartanya, sampai nanti hari kiamat dia menghadap Allah sudah tidak ada dosa yang melekat. Allahu Akbar. Indah. Tapi kan saya masih kontraktor, Ustaz, rumah ngontrak mana yang ngontrak, mana yang ngontrak. Tidak apa-apa, tidak punya rumah. Di surga Allah siapkan rumah. Ya. Karena kita mikiri orang itu rumahnya enak, kita masih kontraktor, mau kapan ini udah jadi kontraktor? Tidak apa-apa. Anda kalau tahu Nabi itu rumahnya kan kecil. Nabi kalau di kamar mau tahajud itu mau sujud harus geser kakinya Aisyah, geser lagi, geser lagi. Kalau kita kan kamar bisa main basket. Nabi itu kalau tahajud tengah malam harus menggeser kakinya Aisyah. Sempit kamarnya itu Nabi. Kita Masya Allah punya rumah 2 kamar, ada ruang tamunya, ada garasinya, ada dapurnya. Nabi gak pernah seperti itu. Artinya kalau kita mengeluh kemiskinan, Nabi sudah mengalaminya. Ya, Nabi menghibur makanya. Ya ma'syara fuqara'il mu'minin, wahai orang-orang yang miskin, fakir dari kalangan orang beriman. Jika kalian fakir dan masih bertahan dengan keimanan, itu akan masuk ke surga sebelum orang yang kaya. Cuma selisih setengah hari. Setengah hari, bukan 12 jam ya, tapi 500 tahun. Jangan sampai orang kaya protes, kalau itu saya harus kiri, saya tidak. Ya. Jangan. Makanya kan Syekh Abdul Razak pernah tanya, ada orang yang kaya raya ingin jadi orang yang miskin. Jangan, kata Syekh, ente punya peran membantu orang yang gak mampu dengan sedekah dan infak. Maka kita katakan, selama kita di dunia jangan heran dengan adanya onak dan duri. Biasa itu. Tinggal kita memberikan mindset yang baik. Ya. Kalau perlu orang nggak perlu tahu kita lagi sakit gigi. Nggak perlu tahu, nggak usah woro-woro. Kalau punya grup WA, doain aku ya. Lagi di opnam ini gitu kan. Orang ke rumah kita lagi sakit, assalamualaikum, waalaikumsalam, kabar, alhamdulillah bikhair, fadl. Kalau perlu orang nggak perlu tahu Anda sedang sakit, kecuali sudah parah banget ya, nggak apa-apa. Kalau masih sakit gigi, sakit hati, orang nggak perlu tahu. Maka saya pernah bilang, Anda kalau suruh milih sakit gigi apa sakit hati? Kalau suruh milih loh, wajib milih sekarang. Ayo, pilih mana? Sakit gigi apa sakit hati? Sakit gigi, sakit hati. Kalau saya milih sakit hati. Kenapa? Sakit gigi, dikir gak bisa. Sakit gigi itu bang sholat pengen dijamak. Kiamat. Dan memang saya pernah ngalami. Ya, saya ngalami sendiri. Orang ngomong tang. Ngomong enggak bisa. Tapi kalau sakit hati, Anda ambil air wudu, sholat 2 rakaat baca Quran, pelong. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Selesai masalah.
Zikrullah syifa, zikrun nas da. Itu ungkapan ulama tabi'in, Imam Makhul. Dia mengatakan zikrullah syifa. Semakin sering berzikir kepada Allah jadi obat, tenang hati kita. Kalau zikrun nas da, sering ingat sama orang, sakit kita akhirnya. Ih, kising ben ngapusi aku. Ih, kising ben. Wow. Sakit kita. Kalau zikrullah istighfar, sholat, baca Quran, adem. No problem. Jadi kalau kita mengatakan, Ustaz kapan saya bisa bahagia? Kalau Anda bisa beramal soleh, Anda orang yang paling bahagia. Jangan pernah merasa yang namanya bahagia harus dengan harta. Tidak bisa. Tidak bisa sama sekali. Saya pernah ngobrol sama orang kaya. Bukan di sini, di sana. Saya bilang, bang kayaknya kalau jadi kayak sampean ini enak. Apa? Enak. Aku pengen kayak kon. Omah cilik, kamar mek loro, enak adem. Omah ombo, pembantu sekian. Itu mobil saya sebulan minimal 5 juta, listrik 2 juta, pulsa 1 juta, hadama sekian juta. Mikir saya ini. Ya. Kalau kamu kan enak. Maka kata teman-teman kita, hidup itu paling enak pas-pasan. Pas butuh dapat, pas pengen teko, pas nunggu makbul. Pegangi itu. Konsep hidup yang paling enak adalah apa? Pas-pasan. Pas butuh dapat, pas pengen teko, pas nunggu makbul. Alhamdulillah. Itu pas-pasan, ketepaan, sudah selesai. Penderitaan jangan dipikir. Kayak kita bilang, hutang jangan dipikir, dibayar. Setuju ya? Setuju kita. Hutang jangan dipikir, waduh hutangku akhir. Coba dipikir, bayar, selesai. Sama dengan penderitaan kita, jangan dipikir, nggak selesai memang. Sekarang sakit, besok ini, besok itu, jangan dipikir. Serahkan sama Allah. Makanya Nabi Yakub, apa kata dia? Innama ashku bathi wa husni ilallah. Aku hanya mengeluhkan penderitaanku, kesedihanku hanya kepada Allah. Ya. Waktunya habis. Hah? Lanjut. Boleh? Alhamdulillah. Ridho ya? Takut dolim saya masalahnya. Korupsi waktu. Dan panitia bilang cukup saat katanya. Tapi karena jamaah minta terus, ya terus. Itu masalah penderitaannya. Jadi kita katakan bahwasannya jangan memikirkan derita kita, jangan. Bagaimana cara tegar menghadapi penderitaan ini. Jangan berharap yang namanya nikmat dengan harta, tidak bisa, nggak cukup. Jangan kena konsep sawang sinawang, nggak boleh. Yang berikutnya, apakah benar seorang peminum khamr atau pecandu narkoba atau pengedarnya berhak dihukum mati seperti pezina? Pertama yang harus difahami, yang berhak menegakkan supremasi hukum bukan individual, imam yang sah. Ya, kalau setiap orang berhak ngukum, jebol negara ini. Yang berhak menegakkan supremasi hukum itu pemerintah yang sah, hakim muslim. Ya, contoh ketika kasus mencuri, pertama kali mencuri, dilihat berapa mencurinya, sampai nisab tidak, ditanya kenapa dia mencuri. Harus dirinci, ya. Jadi tidak sembarang langsung dihukum mati, tidak, tapi kan ada aturan mainnya. Dan ketika seorang hakim membaca sebuah kasus, maka dia harus beristihad. Ini orang udah berkali-kali begini, apa enaknya ya? Yang ada efek jerahnya, ya ada efek jerah. Sampai harus dihukum bunuh itu hak seorang hakim, hak seorang hakim. Dengan pertimbangkan maslahat dan mafsadahnya, untung ruginya. Karena seorang hakim dituntut untuk bisa beristihad, menentukan sebuah policy ataupun kebijakan. Jadi kita katakan peminum khamr atau narkoba, kapan layak dibunuh? Hakim yang menggodoknya. Ada tim khusus perumus itu. Nggak semua orang baru ketitipan narkoba, bunuh ini kayaknya ini. Kita nggak tahu, harus dikorek. Ya, karena kaidah Islam adalah al-bayyinah 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Si penuduh harus menyebutkan bukti-buktinya, dan yang tertuduh jika tidak berbuat harus bersumpah demi Allah.
Tapi nggak boleh main-main masalah demi Allah itu. Ya harus jujur dia. Maka kita katakan bahwasanya pezina pun nggak semua pezina dibunuh, dirajam, tidak. Kalau pezinanya masih bujangan, belum menikah, ya dicambuk. Berapa kali? Hah? 80 per 100? Hah? PR ya. Kalau dia sudah menikah, ada yang makan dicambuk dan dirajam habis itu. Kalau lakinya bujangan, pelaku perempuan sudah menikah, ya yang bujangan dicambuk, yang sudah menikah dirajam. Jadi kita katakan dilihat dulu jenis pelanggarannya dan kadar pelanggarannya. Dan seorang hakim harus jeli ketika menuangkan sebuah policy atau kebijakan, putusan. Tidak sembarangan. Itu hak seorang hakim. Ya. Insya Allah tinggal 3 lembar, tinggal lama insya Allah. Ustadz, kalau seandainya saya punya hutang, tapi sebenarnya saya ditipu oleh penjualnya, dia minta lebih dari harga yang diberikan. Kalau saya uangnya atau bayar hutang disedekahkan saja, boleh apa tidak? Soalnya saya malas ketemu orangnya lagi. Saya ulang lagi ya. Kalau seandainya saya punya hutang, tapi sebenarnya saya ditipu oleh penjualnya, dia minta lebih dari harga yang diberikan. Belanja ke toko, ya, ternyata harganya melebihi harga pasaran. Dia punya uang 10.000 tapi harga barang 50.000. Kok mahal? Dia naik. Berarti punya utang 40.000. Dicek ke lapangan, orang ini bohong. Nggak, saya udah mau bayar, kamu nipu. Kita katakan bayar yang dia minta, nanti sama Allah urusannya. Nih, 10.000 saya ikhlaskan, apapun neraka kamu nanti kalau bohong. Selesai urusannya. Maka kita katakan serahkan semua kepada Allah. Kalau meminta keadilan nanti sama Allah. Makanya Nabi berpesan sama kita, ya. 2 orang yang terlibat transaksi jual beli itu akan diberkahi oleh Allah kalau jujur. Cuma sebagian orang bilang gini, Ustadz, kalau dagang ndak nipu, ketipu kita katanya. Repot ini akhirnya ya. Kalau jujur ajur katanya. Ini konsep yang tidak benar dalam Islam. Maka kalau kita belanja dan merasa ketipu, sudah serahkan sama Allah. Nggak akan berkah dia. Tapi kayaknya dia tambah lancar, biarin dia lancar. Doakan dia bertobat kepada Allah. Minta ganti sama Allah. Kalau Anda minta ganti sama dia, kadang sambil ngomel kita akhirnya. Kalau minta ganti sama Allah akan diganti dengan lebih baik. Kalau kita kena musibah, tidak usah nyalakan yang berbuat musibah. Cukup doa sama Allah ya. Kita mengatakan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang sekarang menimpaku dan berikan ganti kepadaku dengan yang lebih baik. Apapun yang dia kasih, perkara dia bohong sama Allah urusannya. Makanya kata Rasulullah ketika bicara masalah hak dengan seorang pemimpin, tunaikan kewajiban kalian kepada mereka dan mintakan hak kalian kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menghadapi teman yang mengejek kita yang baru bertaubat dan cara untuk tetap istiqomah meskipun diejek? Anda diejek belum seberapa ketimbang ejekan yang diberikan pada Nabi kita Muhammad SAW. Belum seberapa. Kita ini kan kadang-kadang gampang mutung. Ya tadi saya katakan ketika ada orang ketemu dengan saya, itu Pak Ustadz, setiap saya kali mau ke masjid dia ejek, bu soalim, bu calon penghuni surga, ketok surga ngarepe koyo iki kata. Mutung tidak. Ajak mereka ke masjid sekalian, ayo ke masjid. Biarkan ejekan dia, semudah-mudahan jadi doa buat kita kebaikan. Jangan peduli omongan orang. Karena ridon nasi ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu tujuan yang tidak bisa diraih dengan mudah oleh kita. Kalau kita baik, jangan berharap pujian manusia. Berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Balas kebaikan orang dengan kejahatan dengan kebaikan. Makanya kata para ulama, Ibnu Katsir,
pernah mengatakan, menukil ungkapan seorang ulama salaf, laisal muhsinu man ahsana ila man ahsana ilaih, walakinnal muhsin man ahsana ila man asaa ilaih. Bukanlah hakikat orang yang muhsin, yang baik itu yang kalau orang baik sama dia dibaiki. Bukan. Hakikat orang yang baik itu adalah orang yang berbuat baik kepada orang yang jahat kepada dia. Tapi kan sabar ada batasnya Ustaz. Berarti Anda nggak sabar. Ya, sabar itu tanpa batas, ibarat samudra tak bertepi, itu sabar. Sampai kapan? Sampai mati. Mereka kata para ulama, bukanlah hakikat orang yang muhsin berbuat baik itu orang yang berbuat baik kepada orang yang sudah baik sama dia, itu wajar, ya kan? Kalau bilang ngasih pisang goreng 2, Bu kasih roti besok 2, itu biasa. Tapi muhsin, orang yang baik adalah orang yang berbuat baik kepada orang yang jahat sama dia. Lu kok ngono Ustaz? Ya memang itu yang diperintahkan Islam. Ya. Itu yang diajarkan Islam kepada kita. Bahkan Imam Al-Hasan Al-Basri itu mengatakan tetangga yang baik itu yang bersabar dengan gangguan tetangganya. Saya nggak kuat sekarang dilempar sampah, besok tulang kambing, udah ngasih dagingnya lempar tulangnya, sudah bau lagi. Besok ini lagi pempes, besok ember pecah ke rumah saya. Ternyata kata Imam Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri, dia mengatakan tetangga yang baik itu orang yang bersabar dengan kejahatan tetangganya. Ya kalau nggak kuat dia pindah, nggak mampu ya sabar. Nggak kuat lapor kepada pemimpin yang sah, lapor ke Pak RT, Pak saya diganggu, tolong ini diperbaiki, hak kita. Ya. Tapi kalau ingin sabar yang maksimal, tidak membalas keburukan tetangga. Diajak nggak bapak? Bu, so alim, alhamdulillah saya dibilang alim. Kalau dibilang maling lewat kan kita malu kadang-kadang. Ada orang alim lewat, alhamdulillah diakui sebagai orang alim. Tidak apa-apa, alhamdulillah. Mendoakan. Makanya ibadur rahman Allah gambarkan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman itu ketika berjalan di muka bumi berjalan dengan penuh ketawaduan. Dan ketika diajak bicara oleh orang-orang jahil, dia santun, assalamualaikum. Pengalaman dulu saya pernah lihat, ada sekelompok orang berkumpul, tidak pernah sholat, suka main gaple, main domna, ya. Itu kalau ada orang lain nggak salam ngamuk dia. Dia bilang memang kamu lihat kelompok-kelompok kucing sama anjing apa katanya. Walaupun kita nggak pernah ke masjid, kita muslim, salam dong. Akhirnya mereka salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan ternyata mereka kalau lewat depan mereka yang salam juga assalamualaikum. Subhanallah. Ternyata Allah sudah mengajari kita. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Assalamualaikum. Kalau dia muslim masih punya hak disalami. Ya. Kan minimal permisi Pak, nyuwun sewu. Minimal seperti itu. Tapi gak nimbrung dengan mereka, ya, gak nimbrung. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau melewati hal yang mengandung unsur sia-sia, dia lewat dengan cara sopan, gak lewat. Iki memang orang-orang bejat ini, jangan. Ini kayaknya calon penghuni neraka seperti ini wajahnya nih, angel dikandani, jangan. Tetap marru kirama, lewat, assalamualaikum. Kalau dia muslim, subhanallah, kalau itu kita praktekkan, meluluhkan hati lawan bicara kita, luluh dia. Ya, ada dulu sekarang tukang beca itu, kalau mangkal dekat masjid, ada nggak pernah ke masjid. Ada hamba-hamba Allah setiap kali mau ke masjid, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Terus gitu pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sekian bulan sebelum mereka lewat salam, langsung ngalongi sarung ke masjid. Kesel aku, salami terus, izin. Akhirnya ke masjid. Itu ada hasilnya. Karena kalau disuruh dia bisa marah. Cak, ke masjid. Disik. Akhirnya pakai cara lain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sebaiknya minggat, bu. Lungai aku.
Tapi yang lainnya berubah, masya Allah ya. Langsung siap sarung. Langsung salam lewat. Dia milih ke masjid pada jawab salam. Alhamdulillah kan itu. Itu contoh kasus, contoh kasus. Yang terakhir, minta maaf molor ini ya. Udah 8-10 menit. Apabila kita terlanjur menerima uang suap, lalu kita menyesal telah menerimanya, apakah yang uang tersebut tetap haram? Kalau haram, lantas apa yang harus kita lakukan dengan uang haram tersebut? Buang, bukan buang tempat sampah. Ya. Kalau kita menerima barang haram, itu disedekahkan dalam bentuk tabarruan. Bukan tabarruan, hanya beda huruf belakangnya. Hamzah dengan ain. Kalau pakai ain tabarruan sedekah namanya. Kalau tabarruan berlepas diri dari dosa. Uang haram itu jangan dibuang tempat sampah, jangan diiris, jangan dimasukkan blender, di jus, dibuang, tidak. Berikan kepada kaum du'afa tanpa berharap pahala. Lepaskan sudah. Lepaskan. Ulama hampir mayoritas mengatakan lepaskan kepada kaum du'afa dan jangan berharap pahala. Dan jangan bilang, monggo Pak, niki uang haram. Bejo ngomong-ngomong katanya. Enggak usah. Kasihkan ke mereka, lepaskan. Terima kasih Tuhan. Wis aku boleh. Cok ngomong-ngomong. Udah. Jangan sebut uang haram, lepaskan kepada kaum du'afa tanpa berharap pahala. Ya. Kalau dulu kita pernah makan, yang dulu biarlah berlalu. Allah sudah mengampuni kita. Beda antara orang belum tahu dengan sudah tahu. Yang dulu pernah kemakan, saya tahu kalau hukum haram sekarang. Yang lalu sudah Allah maafkan kita. Allah maafkan kita. Tapi yang sekarang berubah. Yang kedua terakhir, bagaimana kalau kita diberi uang atau makanan dari seorang pelaku riba, rentenir? Apakah uang atau makanan tersebut haram? Kalau haram, lantas apakah yang harus kita lakukan terhadap uang dan makanan tersebut? Nah, ulama berbeda pendapat. Kalau ada ya sebuah institusi yang jelas dia konvensional dari harta yang haram ngasih kita kue, ngasih kita makanan, sebagian ulama mengatakan boleh dimakan kue itu karena zatnya bukan haram, boleh. Ada bilang kalau Anda ragu, ya udah kasihkan orang. Mending kasih kambing Ustaz. Ini kambing dimakan haram lagi. Dia blunder muter lagi. Kena kambingnya haram, buang sampah mubazir katanya. Maka ulama mengatakan lepaskan kepada orang lain karena zat barang itu enggak haram. Ya, hanya cara perolehannya yang haram. Kalau kita ragu-ragu, kasihkan ke orang lain. Dakma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan segala hal yang membuatmu ragu kepada yang tidak meragukan. Karena zatnya tidak haram. Diberikan kepada Anda. Kalau Anda ragu, berikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Bahkan fatwa ulama untuk uang riba, ya, bunga bank itu, fatwa mereka diperbolehkan, diberikan kepada orang yang membutuhkan, yang sangat butuh. Sudah sangat kepepet, sudah kelenger, butuh. Kasih ke mereka tanpa berharap pahala sama sekali. Ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa berikan manfaat kepada saya dan semua di sini. Dan mohon maaf bila ada kelebihan waktu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com